Yang diambil dari buku Bugar Selamanya oleh Kai Kusma dan judulnya untuk renungan ini waspada terhadap berlebihan. Dengan ayat inti diambil dari kitab Lukas pasal 21 ayat 34. Jagalah dirimu supaya hatimu jangan syarat oleh pesta pora dan kemabukan serta kepentingan-kepentingan duniawi. Dan supaya hari Tuhan jangan tiba-tiba jatuh ke atas dirimu seperti suatu jerat. Bacaannya, saya akan bacakan. Tahukah Anda apa arti dari kata berlebihan? Itu berarti tidak bertarak dalam hal apa saja, seperti makan berlebihan. Mengapa Yesus memperingatkan kita untuk tidak membebani hati kita dengan hal-hal yang berlebihan? Tentu saja hal-hal yang berlebihan seperti makan berlebihan, mabuk-mabukan, dan terlalu banyak kekhawatiran menumpulkan perasaan, membuat seseorang lebih rentan terhadap godaan. Yesus memperingatkan bahwa orang yang tidak bertarak tidak akan mampu mengenali bahwa kedatangan Kristus sudah dekat dan mereka tidak akan siap. Ada alasan kesehatannya juga. Makan berlebihan menyebabkan obesitas, dan penelitian menunjukkan bahwa ada hubungan antara obesitas dan risiko kanker. Kegemukan meningkatkan risiko kanker prostat 2,5 kali lipat dan risiko kanker usus besar 3 kali lipat. Seorang wanita yang berlebihan dan berat badan 50 pon atau sekitar 22,6 kilogram memiliki 10 kali lipat risiko kanker endometrium dan waktu bertahan hidup karena kanker payudara menjadi lebih pendek oleh karena obesitas dan dia tinggi lemak. Faktanya, berapapun berat badan Anda mengurangi asupan lemak sebesar 25%, menghasilkan 20% lebih sedikit kanker payudara. Terlebih lagi, mengurangi kalori sebesar 25% menghasilkan 75% lebih sedikit kanker. Bagaimana cara mengetahui apakah Anda memiliki masalah berat badan? Berikut cara mudahnya. Kalikan berat badan Anda dalam pon dengan 704 dan bagi dengan kuadrat tertinggi badan Anda dalam inci. Dalam sistem metrik, berat badan Anda dalam kilogram dibagi dengan kuadrat tinggi badan Anda dalam meter. Hasilnya harus di antara 18,5 dan 25. Antara angka 25 dan 30 dianggap sudah kelebihan berat badan. Di atas 30 berarti obesitas. Lingkar pinggang sama dengan atau lebih besar dari 94 cm atau 37 inci pada pria atau 80 cm atau 31,5 inci pada wanita merupakan indikasi untuk menurunkan berat badan. Lemak di sekitar pinggang Anda lebih berbahaya dibandingkan lemak di sekitar pinggul Anda. Tentukan rasio pinggang-pinggul Anda dengan mengukur pinggang Anda tepat di bawah tulang rusuk dan pinggul tempat Anda memiliki tonjolan tulang pinggul. Bagilah nomor pinggul dengan nomor pinggang. Hasilnya seharusnya tidak lebih dari 1,0 untuk pria atau 0,85 untuk wanita. Adalah lebih baik jika berbentuk seperti buah pir, lebih besar di sekitar pinggul daripada di sekitar perut. Saat Anda menjadi besar di sekitar pinggang, resiko darah tinggi, diabetes, serangan jantung, kanker payudara, dan endometrium juga semakin meningkat. Jadi, demi kesehatan rohani jasmani yang baik, waspadalah terhadap yang berlebihan. Adakah area dalam hidup Anda yang membuat Anda bergumul dengan sifat tidak bertarak? Perubahan apakah yang menurut Anda Tuhan ingin Anda lakukan agar siap menghadapi kedatangannya?
Saudara, bacaan ini baik dan perlu kita ketahui sehubungan dengan ideal berat badan kita, karena itu menentukan akan kondisi tubuh kita. Karena eh, lebih rentan penyakit orang yang kelebihan berat badan. Namun, aplikasi rohaninya juga sama. Walaupun rohani itu baik, adalah salah bagi kita kalau kita berlebihan. Sama dengan pengkhotbah katakan bahwa tidak baik orang terlalu saleh. Jangan kamu terlalu saleh, kata pengkhotbah. Mengapa? Bukan kesalehan itu yang salah. Bahasa luas yang kita kenal, orang saleh berlebihan, mereka ini adalah orang-orang yang fanatik, ekstremis, dan itu berbahaya di dalam kehidupan kerohanian. Orang-orang yang ekstremis atau fanatik, mereka dapat merugikan diri mereka sendiri. Karena seringkali mereka akan condong kepada menghakimi orang lain. Mereka akan eh, lebih memperhatikan dan mempermasalahkan hal-hal yang kecil. Dalam jemaat orang-orang yang berlebihan di dalam kerohanian, mereka akan sering marah-marah. Mereka akan sering mungkin tersinggung dan meninggalkan gereja. Karena hati mereka atau pikiran mereka mau sesuatu yang sempurna. Jadi aplikasinya sama dengan masalah kesehatan. Orang pun yang berlebihan berat badan, tubuhnya akan menyerang dia sendiri. Kerugian terbesar adalah bagi dirinya sendiri. Makanya orang-orang yang ekstrim atau orang-orang yang fanatik, mereka merugikan hidup mereka. Bukan hanya kehidupan jasmani atau sosial mereka di ruang lingkup masyarakat, tapi akan merugikan kehidupan mereka bagi yang akan datang. Karena mereka lakukan itu, mereka pikir untuk Tuhan. Saudara baca di dalam firman Tuhan, tidak ada cerita satupun dalam kisah Yesus, karakter Yesus yang ekstrim. Dia hidup apa adanya. Dia melakukan kewajiban-kewajiban keagamaan di dalam kehidupannya sendiri. Makanya ayat inti kita dalam Lukas 21 ayat 34 tadi, dia bilang jagalah dirimu, supaya hatimu jangan syarat dengan pesta pora, kepentingan dunia, kemabukan. Hati ini yang perlu kita waspadai. Bagaimana kita menjaga kesehatan tubuh kita, menghindari obesitas, demikian kita menjaga kerohanian kita untuk menghindari kefanatikan. Karena kelebihan, semua yang berbentuk kelebihan, itu akan merusak hidup kita sendiri. Itu akan merusak cara berpikir kita, merusak masa depan kita, merusak sosial kita, dan merusak semua aspek hidup yang kita sementara bangun. Biarlah hari ini umat Tuhan yang dikasihi, kita boleh lebih untuk memperhatikan apa yang baik, apa yang benar. Dan lebih daripada itu, minta kuasa Roh Kudus. Karena salah satu buah dari roh, kalau Roh Kudus itu berada dengan kita, salah satunya yang dia akan hidupkan dalam kehidupan kita,
yang akan Dia dorong dalam kehidupan kita sebagai orang yang percaya adalah mengekang diri. Itu yang disebut dengan bertarak. Dia akan mengekang diri. Dia akan menguasai dirinya sendiri. Tidak akan mengikuti hawa nafsunya. Dia akan tahu membedakan mana yang benar, mana yang salah. Dan akhirnya kebahagiaan yang dia peroleh itu membawa keuntungan juga bagi orang lain. Bukan hanya bagi dunia ini sampai pada masa kekekalan. Semoga Tuhan memberkati kita sepanjang hari ini dalam segala aktivitas kita. Tempatkan hati kita senantiasa bersama Tuhan untuk menjaga kita dari segala keserakahan dan terlebih dalam hidup yang tidak bertarak. Tuhan memberkati kita semua. Mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk pelajaran pagi hari ini yang telah membuka hati kami untuk boleh hidup bertarak di dalam menjaga fisik kami, jasmani kami. Dan terima kasih untuk mengingatkan kami untuk boleh belajar mengekang diri, menahan hawa nafsu kami, dan terlebih secara rohani kami boleh mampu mengimbangi yang benar dari yang salah dan menjauhkan diri dari segala kefanatikan. Tuhan, tolonglah kami manusia lemah dan berdosa ini, yang senantiasa melakukan kekejian di mata Tuhan. Dan pada hari ini, kiranya tuntunan tangan kasih Tuhan menyertai kami, sehingga setiap perbuatan, perkataan, dan pemikiran kami boleh membawa dampak yang baik dalam sosial kami hari ini, baik melalui perkataan perbuatan, banyak orang dapat mengasihi Tuhan dan selalu berpengharapan di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus untuk segala kasih setiamu. Hari ini kami sandarkan segala pengharapan kami dalam tangan kasih-Mu, dan biarlah pada petang hari kami boleh bertemu dengan orang-orang yang kami kasihi. Siang hari Tuhan boleh bertemu di Zoom lagi untuk Bible study bersama. Biarlah tangan-Mu yang penuh kasih menyertai kami. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur kepada. Amin. Amin.